Baik, nama saya Lukmanul Hakim. Saya dari bagian pemberdayaan dan di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari proker kami dari bagian pemberdayaan. Dilatar belakangi oleh banyaknya lahan kosong yang berpotensi untuk daerah penghijauan dan atau banyaknya pekarangan rumah dan desa dapat untuk dijadikan tempat tumbuhan yang tentunya akan menambah keindahan dari karangan rumah ataupun desa tersebut. Banyaknya sampah rumah tangga yang berpotensi sebagai nilai tanam yang tentunya akan menambah nilainya dari sampah-sampah rumah tangga tersebut seperti botol bekas dan sampah-sampah rumah tangga lainnya. Selanjutnya adalah tujuan dari program kerja kami. Sebelumnya kami menamai program kerja kami ini sebagai Land and Space and Healthy Vegetable. Kami ingin memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah ataupun desa menjadi tempat hijau yang dapat ditanami tumbuhan serta sayur mayur yang segar, sehat, tanpa bahan pengawet karena ditanam oleh diri kita sendiri dan tentunya juga akan menambah keindahan dan juga nilai ekonomis bagi pemilik tanaman tersebut, baik itu dikelola oleh perseorangan ataupun dikelola oleh masyarakat seperti ibu-ibu PKK atau anak-anak remaja Karang Taruna. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama yaitu kita dapat memanfaatkan botol bekas sebagai media tanam maupun media pot. Untuk yang kedua yaitu bahan maupun alatnya mudah sekali untuk didapatkan dan dijangkau. Untuk yang ketiga, pengolahan dan perawatan relatif murah sekali dan sangat mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu masih minimnya masyarakat yang mengaplikasikan tentang tanam menanam. Di sini saya akan membahas mengenai healthy vegetable. Apa sih itu healthy vegetable? Healthy vegetable merupakan bentuk rasa peduli kita terhadap bahan pangan organik. Seperti yang kita ketahui, masih minim orang yang memperhatikan perbedaan antara bahan pangan organik dan bahan pangan biasa. Padahal perbedaan ini dapat mempengaruhi kesehatan kita loh. Bahan pangan organik merupakan bahan pangan yang dalam proses penanaman, perawatan, dan panennya tidak melibatkan pestisida sama sekali. Tentunya dapat lebih menyehatkan tubuh kita yang mengkonsumsinya. Sedangkan bahan pangan biasa adalah bahan pangan yang dalam proses penanaman, perawatan, dan panennya itu melibatkan pestisida seperti bahan pangan yang sering kita beli di pasar pada umumnya.
baik. Untuk hasil produksi dari program kerja kami dapat dilihat seperti contoh di sini, di mana tanaman yang telah ditanam tadi dapat dihias yang tentunya akan menambah keindahan pekarangan rumah ataupun desa. Dan ketika buahnya sudah tumbuh ataupun tumbuhannya sudah besar, tentunya tumbuhan-tumbuhan ini atau hasil dari tumbuhan ini dapat dikonsumsi sendiri oleh si pemilik tanaman ataupun dijual ke pasar agar lebih bernilai ekonomis. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah menerangkan bagaimana memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah dengan cara menanaminya bahan pangan organik. Selain dapat menghasilkan bahan pangan yang lebih sehat tentunya, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kedekatan antar anggota keluarga, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat melakukan self-healing bersama-sama. Sayangilah kesehatanmu, baik fisik maupun psikis. Selamat pagi, Selamat pagi. saya Deksi dari Universitas Islam Indonesia. Nah, Mbak, saya kan sedang melakukan KKN ini. Nah, boleh diperkenalin terlebih dahulu? Oh ya, nama saya Dia Romadhani Putri dari masyarakat sekitar sini saja. Boleh nanya-nanya dikit, Mbak ya, tentang silakan. KKN ini. Bagaimana sih pendapat Mbak tentang program kerja KKN yang sedang saya lakukan? Nah, program kerja saya itu tentang land and space dan healthy vegetables. Iya. Menurut saya sendiri, program kerja yang Mbak lakukan di daerah sini itu sangat mengedukasi masyarakat ya. Khususnya pada masyarakat yang belum tahu tentang tata cara bagaimana menanam dan memanen dengan baik dan sayuran. Selain itu juga bisa menambah nilai ekonomis masyarakat sendiri di sini, karena kan di sini juga dekat pasar, sehingga masyarakat bisa, jika panen, masyarakat bisa menjualnya langsung ke pasar itu sendiri. Pada masa pandemi ini kan juga pasti kebutuhan ekonomi sangatlah melonjak gitu. Oh, baik. Untuk menurut Mbak nih ya, apa sih kesan dan pesan tentang KKN ini? Kesan saya sendiri itu ini menurut saya itu pengalaman pribadi saya yang sangat menyenangkan ya Mbak, karena sebelumnya saya belum pernah bisa menanam sayur lalu tumbuh dengan baik, itu belum bisa. Selain itu juga bisa menambah nilai ekonomi saya sendiri. Untuk pesan saya, semoga masyarakat di sekitar sini itu bisa menerapkan apa yang telah mereka pelajari dengan menerima ilmu dari Mbak, dan bisa berlangsung terus menerus tanpa harus jika KKN ini selesai, masyarakat selesai, itu jangan. Menurut saya harus terus berlanjut gitu. Oh, begitu ya, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak, atas kesediaannya untuk sebagai testimoni saya. Terima kasih ya Mbak.